Oke, 99 ya, kita mulai dari 10 ya. Hitungan dari 10. 9. Ayo semua di luar juga. Oke, tepuk tangan semuanya. Udah 80 juta suara ya Bang Erik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Benar. benar ya, setelah dilihat dan dicek mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik Pak Erik. Terima kasih generasi muda yang 24 jam, jumlahnya 240, Persif 80, dan insya Allah apa yang dimasukkan ini semua data dan fakta, bukan sesuatu yang asumsi. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan ya Bang Erik ya? Karena memang proses ini harus jalan sebaik mungkin, setransparan mungkin, karena itu kembali kita tidak ada maksud jumawa-jumawa, tapi ini semua bagian dari proses daripada demokrasi yang harus kita jaga dan kita lakukan secara profesional dan transparan. Benar? Iya, halo selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam Metro TV Newsroom. Tadi Metro TV Newsroom pada malam hari ini baru saja dibuka dengan pernyataan dari Ketua TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin Erick Thohir saat menyaksikan countdown hitung suara real count pasangan calon 01 yang mencapai 80 juta suara pada hari ini, dan jumlah angka yang dinyatakan secara psikologis telah sampai pada titik aman kemenangan. Jadi tadi baru saja kita saksikan bersama-sama, apakah itu kemudian deklarasi kemenangan? Itu bukan sekedar angka psikologis soal titik aman kemenangan, tetapi itu merupakan 51% dari suara pemilih yang memilih di luar golput, yang 19% atau 20% itu. Jadi ini ketika jumlahnya 80 juta, itu sudah sekitar 51%, dan itu mungkin itu tidak akan terkejar lagi. Dan saya kira ini waktu yang paling tepat. Kan pertanyaannya kenapa? Saya kira selama ini waktu ini juga ditunggu-tunggu oleh TKN. Kalau sudah 51%, mereka bisa declare. Dianggap sebagai titik aman untuk melakukan deklarasi. Aman untuk melakukan itu, tidak dianggap hoax. Karena memang ini dimaksudkan untuk melawan klaim-klaim yang lain. Klaim-klaim tanda kutip palsu, kemenangan palsu. Maka kemudian tadi dinyatakan insya Allah data dan fakta bukan asumsi dan tidak ada maksud jumawa. Ya, itu menarik pernyataan dari Ketua TKN ya, Erick Thohir, tidak bermaksud jumawa yang, tetapi kalau saya pribadi kok kurang sedikit harusnya gimana? ya? Harusnya gimana? Jadi harusnya ya deklarasi ya deklarasi saja gitu kan. Tidak boleh jumawa. Tidak boleh jumawa tetap ya di situ ya ujung-ujungnya. Walaupun secara faktual sudah tidak mungkin bisa disalib 50 plus 1. Saya rasa mereka punya reason yang kuat dengan data ini karena ini valid. Kalau kita lihat quick count, kalau kita lihat perkembangan real count yang ada situng di KPU, rasanya ini saat yang tepat. Bukan saja sekedar ini. Karena kalau klaim-klaim kosong itu terus berlanjut, mungkin orang akan percaya pada kebenarannya. Dan itu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut ketika data validnya mengatakan demikian. Kontra narasi begitu ya. Itu kontra narasi, dan menurut saya ini saat yang tepat juga untuk publik mendapatkan gambaran yang lebih tepat dan lebih benar, untuk tidak ada keraguan di bawah tentang angka ini. Jadi memang ini lebih efektif juga untuk melawan hoax yang kalau Bang Don katakan bahwa klaim-klaim kosong gitu. Nah ini klaim yang lebih berisi dengan data tanpa asumsi seperti itu. Tapi seberapa efektif Bang Don melihat bahwa memang ada juga pihak yang terus memberikan klaim. Ini kan untuk melawan kontra narasi tadi. Saya termasuk yang percaya bahwa ini akan efektif. Rakyat kita itu terbukti pintar, tidak termakan oleh hoax dan propaganda kosong ketika Pilpres. Hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang. Yang hari ini. Ya, saya ingat masih ingat 1 pekan kurang lebih sebelum pencoblosan kemarin ada beberapa lembaga survei yang menyebut ada mengeluarkan pertanyaan begitu ketika melakukan survei terhadap orang yang disurvei. Itu respondennya menanyakan, kalau pilihan Anda kalah,
apakah Anda akan terima atau tidak terima? Kalau tidak terima akan melakukan perlawanan atau tidak? Betul. Itu hanya 0, sekian persen, kurang dari 1%. Artinya memang mayoritas masyarakat kita tadi seperti yang dikatakan Bang Don, sudah lebih jauh lebih siap, jauh lebih matang. Lebih Untuk di realistis bawah mungkin secara sebenarnya pemilu politik. itu sudah selesai. Pemilu sudah selesai untuk Yang di bawah. jadi persoalan itu adalah elitnya. Ya. Lalu orang selalu mengatakan, saya tadi baru bicara dengan orang politisi, itu teman-temannya Pak Prabowo ini atau Pak Prabowo itu seperti sudah menggambarkan menang sebelum Pilpres. Karena itu narasinya selalu menang, selalu menang, selalu menang. Dan kalau angkanya tidak benar, yang tidak benar itu adalah penyelenggara pemilunya, Ya. medianya, macam-macam gitu. Jadi didelegitimasi. merekanya gitu Itu ya. menarik ketika menyalahkan penyelenggara pemilu karena ketika mendaftarkan diri sebagai kontestan untuk ikut serta dalam Pilpres, artinya sudah mengakui, sudah memberikan kepercayaan lebih terhadap Kepada penyelenggara. penyelenggara. Ya kan, dari KPU kemudian Bawaslu. Jadi kalau tiba-tiba nanti di ujung kompetisi kemudian mengatakan penyelenggara tidak fair, tidak netral, curang, lah ini selama ini kemana Ngapain saja aja? begitu? Ya, Nah, tapi kan namanya itu sudah, juga- sudah dikatakan lebih awal dan semua statement yang sekarang atau statement politik yang sekarang itu sudah sebetulnya kita sudah tahu sejak awal skenario yang sudah dibangun dari Iya, sudah sejak dibangun awal, sejak awal. begitu ya. Dan itu Begitu. skenario yang nampaknya masih akan terus dilanjutkan begitu sampai dengan Makanya sekarang. sekarang ada declare dari TKN Iya. ini Ya. membantu untuk membuat publik lebih balance untuk melihat dan Iya. menurut saya ini sekarang soal ujian validitas data. Validitas dan data. kita percaya bahwa ini sangat valid. Betul. Karena TKN juga kan BPN juga kan kita bilang reporter kita cari di mana sih tempat hitungannya nggak Iya. tahu, Iya. makanya pindah-pindah. War roomnya tidak Ya. jelas. Walaupun angkanya pada tidak hari ini jelas. sebenarnya dalam perkembangannya ada pernyataan juga yang dikeluarkan oleh Prabowo pada hari ini ya. Kalau tidak salah itu ketika ada pertemuan dengan PKS yang dilakukan pada hari ini, sesaat setelah pertemuan itu kemudian dinyatakan bahwa ada kemungkinan mereka juga akan membuka data mereka gitu, data perhitungan mereka kemungkinan. Masih kemungkinan. Kita lihat saja apakah benar-benar akan direalisasikan atau tidak. Awal pekan Sudah depan. pernah ke Senin war pekan roomnya depan. teman-teman TKN belum? Saya sudah pernah ke sana dan Iya. itu semua terbuka. Iya. Itu bisa cek. Ya, dan kalau kita melihat ditawarkan data juga yang kan kepada BPN kalau mau datang ke war room Silakan. TKN silakan gitu. Diundang untuk memang menunjukkan bahwa data mereka valid dan bisa dipegang. betul dan pada hari ini pun semuanya publik pun diundang untuk datang ke war room Iya, TKN war room. untuk menyaksikan secara langsung gitu ya. Countdown menuju perolehan 80 juta suara dan kalau boleh sedikit memberikan data yang masuk ini adalah dari 716.718 TPS. Jadi ini adalah hitungan real count yang kemudian juga dijamin oleh Mas Erik yang mengatakan tidak ada kecurangan gitu dalam proses perhitungannya, membandingkan juga dengan hasil situng dan kemudian juga quick count sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dan mungkin yang juga perlu disoroti adalah soal selisih 12 sampai dengan 13% yang rasa-rasanya sepertinya agak susah untuk mengejar begitu ya. Yang paling tidak enak sebetulnya begini loh, tanggung jawab elit politik sebetulnya mereka berutang pada publik untuk memberikan pendidikan politik kepada publik secara baik dan secara benar. Jejak-jejak digital situasi politik kita sekarang itu bisa menjadi cerita buruk bagi anak cucu kita, bagi generasi berikutnya. Dan menurut saya kalau sudah selesai ya tinggal hitungnya resmi kan Iya, tinggal KPU kan. Sekarang yang tinggal ditunggu sampai adalah tanggal 22 concession Mei. speech. Nah, concession speech. Itu yang harus ditunggu, begitu ya. Ini yang masih belum menjadi tradisi. Sebenarnya udah ada tradisi ya, 2017 di Pilkada DKI sudah ada begitu kan dilakukan oleh kontestan. Itu sesaat gitu kan. setelah quick count kemudian. Sesaat bahkan setelah quick count selesai. Nah ini yang belum terjadi di Pilpres. Ya kita nantikan aja apa seperti yang Mbak Donda juga Kania katakan seperti apa legacy secara politik yang mau diwariskan ya kan dan pendidikan politik seperti apa yang mau dihantarnya ke generasi berikutnya karena suka atau tidak digital datanya akan terus terekam dan kita akan selalu mengingat momentum ini. Ini juga salah satu momentum bersejarah Pilpres dan juga Pileg serentak. Hasilnya juga disoroti bukan hanya Indonesia tapi seluruh mancanegara. KPU juga bahkan mengundang silakan KPU dari luar negeri datang. Jangan klaim bawa-bawa asing nih. Kita juga bisa bawa-bawa asing. Juga mewakili Metro TV yang kemudian melaunch data-data yang kita terima sebagai data yang valid dan kredibel.
entah itu dari lembaga survei yang kredibel, entah itu hitungan KPU yang kredibel, TKN yang kredibel, dan kita sebetulnya mencari juga data yang dari BPN yang Dari BPN. kredibel. Iya. Jadi kita bisa Kita membuka menyampaikan diri ya, itu. Bang. Silakan Kita berikan membuka kepada diri. kami. Dan kita tidak punya tradisi untuk menyampaikan data abal-abal. Karena kita juga ingin dipercaya Mari awal publik. pekan depan kita komparasi data begitu ya, kalau Iya, memang dari BPN terbuka. akan membuka begitu ya hasil perhitungannya mereka. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan dalam Metro TV Newsroom sesaat lagi dengan beberapa perkembangan politik lainnya. Ada soal gundul, pacul-cul, tapi Apa nanti itu? nah itu ya. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.